Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bella Puspitasari dengan NIM K77211016 dari Pendidikan Akuntansi UNS. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk membahas terkait akuntansi keuangan pada bab 3, yaitu mengelola kartu persediaan. Di sini kita akan membahas secara perinci terkait membukukan data persediaan ke dalam kartu persediaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam membukukan data persediaan ke dalam kartu persediaan. Nah, di sini kita akan membahas terkait yaitu pertama, pengertian kartu persediaan, yang kedua kelebihan kartu persediaan, yang ketiga kartu persediaan, yang keempat yaitu contoh soal atau contoh transaksi. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pengertian kartu persediaan. Nah, di dalam kartu persediaan ini dapat didefinisikan yaitu kartu persediaan merupakan alat yang digunakan untuk mencatat dan mengendalikan persediaan barang atau bahan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam kartu persediaan biasanya terdapat informasi mengenai jumlah barang atau bahan yang masuk keluar serta sisa persediaan yang masih tersedia. Nah, jadi di kartu persediaan ini tuh sangat relevan dan atau sangat sering digunakan di perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, karena kedua perusahaan tersebut kan pasti memiliki persediaan, karena di perusahaan dagang pasti memiliki persediaan untuk dijual kembali, dan untuk perusahaan manufaktur memiliki persediaan untuk diolah kembali atau dari bahan mentah menjadi bahan siap jual itu. Nah, di kartu persediaan juga dimanfaatkan perusahaan untuk mengendalikan tingkat stok barang di perusahaan tersebut. Jadi ketika persediaan sudah mencapai tingkat maksimum, berarti perusahaan stop untuk pemesan barang kembali. Ketika sudah mendekati minimum, maka bagian gudang wajib untuk memesan barang kepada supplier. Lalu selanjutnya yaitu kita bisa melihat contoh kartu persediaan. Nah, contoh kartu persediaan ini kita pasti akan mencatat namanya inventory name atau nama persediaan, terus ada kode persediaan, metode, lokasi, terus ada maksimum stok dan minimum stok. Nah, di sini yang sudah saya jelaskan bahwa ada maksimum dan minimum stok, karena di perusahaan tersebut harus setiap barang harus memiliki maksimum dan minimum stok, karena menghindari terjadinya tingkat pembelian barang yang secara berlebihan di satu produk atau produk lainnya gitu. Dan jangan lupa kita pasti setiap barang itu memiliki bentuk barang yang serupa. Jadi di sini kita mencantumkan namanya kode barang seperti itu. Terus jangan lupa untuk mencatat metodenya. Nah, metodenya itu biasa disepakati atau tergantung dari setiap perusahaan dengan kebijakannya masing-masing seperti itu. Nah, di sini tuh ada dokumen, ada data, date. Nah, date ini untuk tanggal, terus ada purchase. Terus ini ketika kita melakukan pembelian maka akan dimasukkan di dalam kolom purchase, dan ketika melakukan penjualan kita akan masukkan ke dalam cost of goods sold atau HPP. Terus di balance ini untuk menghitung apakah dia barang masuk atau barang keluar, ataukah nilai akhirnya berapa, dan kita bisa lihat di balance seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke dalam kelebihan kartu persediaan. Nah, pasti kartu persediaan memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya apa sih kelebihannya? Nah, di sini saya merangkum menjadi dua kelebihan, yaitu ada mewaspadai tingkat persediaan. Nah, seperti yang saya jelaskan di barusan sebelumnya, bahwa mewaspadai tingkat persediaan ini ya ketika perusahaan tersebut memiliki barang kipas. Nah, kipas kan misal kipas ini memiliki stok barang yaitu 50 dan jumlah batas maksimumnya itu sebesar 100, maka persediaan di perusahaan itu bisa menambahnya untuk mencapai di tingkat maksimum atau stop untuk membelinya terlebih dahulu, atau 50 ini kita jual terlebih dahulu. Nah, ketika udah 50 terus dipesan lagi, ternyata pesan lagi itu perusahaan itu mewaspadai hal tersebut, karena hal tersebut sangat melakukan pemborosan dan pasti membutuhkan
banyak ruang atau ruang gudang yang cukup besar untuk menyimpan persediaan tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada mengendalikan internal di gudang. Nah, kan tadi barusan saya bilang kan, pasti kipas itu pasti mempunyai barang yang serupa, tapi dari barang yang serupa itu pasti memiliki tipe yang berbeda-beda. Misal merek A, merek B, tapi kelihatannya itu ya sama, kipas ya kipas untuk menunjukkan para pemakainya. Tapi kan dari situ maka di gudang itu di kartu persediaan itu diberi namanya kode barang. Nah, di kode barang itu kita bisa catat dengan barang A disusun di bagian rak ini, ini. Nah, hal tersebut sangat penting karena meminimalisir terjadinya kesalahan pengiriman barang itu, atau terjadi meminimalisir terjadinya tingkat kesalahan pemesanan barang kepada supplier. Terus selanjutnya yaitu ada kekurangan kartu persediaan. Nah, adanya kelebihan pasti adanya namanya kekurangan. Nah, di kekurangan ini ada 3 poin yang saya rangkum. Itu yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Kenapa? Karena dari menerima barang, terus dari mencatat barang, itu kan kita harus mengeceknya satu-satu. Ketika kita melakukan penjualan, itu kan kita harus memasukkannya per barang. Nah, ketika misal contoh di satu perusahaan dia memiliki barang yang dia menjual 5 barang. Nah, berarti kan kita harus mencatat kartu persediaannya sebanyak 5 kartu persediaan. Nah, jika satu persediaan hanya memiliki satu tipe, bagaimana jika dia memiliki dua atau bahkan lebih dari 2 tipe? Nah, pasti itu membutuhkan waktu yang sangat banyak. Terus selanjutnya yaitu kekurangan yang kedua, yaitu terjadinya duplikasi pekerjaan. Kenapa? Karena dari bagian gudang itu pasti dari menerima barang, mencatat barang, harus sebelum mencatat barang ini harus dicek satu-satu. Terus dari dicek ini kita harus mencatatnya ke dalam buku, ke dalam kartu persediaan, karena kan barang masuk atau barang keluar itu harus kita catat ke dalam kartu persediaan. Nah, ketika di perusahaan itu pasti ada saja perusahaan yang mempekerjakan atau melakukan memberikan tugas kepada karyawan itu lebih dari satu. Jadi lebih dari satu job desk, pasti ada yang double job, ada yang bahkan lebih. Nah, pasti di sini tuh adanya duplikat seperti misal saya sebagai bagian dari gudang, saya menerima barang, terus saya harus mengecek barang. Nah, terus dari itu kita harus memasukkan lagi, terus setiap pembelian, penjualan, dan itu harus kita catat dalam kartu persediaan. Dan kita pasti membutuhkan duplikasi. Terus yang terakhir itu membutuhkan ruang gudang. Nah, tadi kan di kartu persediaan itu ada yang namanya maksimum dan minimum stok. Nah, di maksimum stok ini kan pasti kita tingkat persediaannya itu kan pasti lebih banyak gitu. Nah, di persediaan yang banyak itu kita pasti harus menyimpannya di gudang. Nah, gudangnya itu ketika dia barangnya banyak, ya pasti kan kita harus membutuhkan gudang yang cukup besar. Nah, dari cukup besar ini ya berarti kita harus menyewa atau membuat gudang yang lebih besar, dan itu sangat melakukan pemborosan. Nah, ketika barang itu dikatakan dia langkah atau jarang ditemukan, pasti kan kita mau membuang ruang gudang yang cukup besar dengan menyimpan barang yang lebih sedikit seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di contoh soal ini tuh ada PD Jaya Sentosa, alamat Jalan Rambutan nomor 585 Semarang, jenis perusahaannya itu perusahaan dagang. Nah, dagangnya Magicom. Nah, PD Jaya Sentosa ini mencatat pada bulan Juli 2024 barangnya yaitu berupa Magicom tipe MYK menggunakan sistem perpetual, persediaan maksimal itu 100 dan persediaan minimal 20 unit. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh. Yang pertama, tanggal 1 itu ada persediaan awal sebanyak 35 unit dengan harga satuan Rp420.000. Terus ada 8 Juli dilakukan penjualan dengan barang Magicom tipenya MYK sebanyak 15 unit dengan harga satuan Rp470.000.
unit kepada toko lancar Jaya dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur EPJ 051. Nah, pada tanggal 11 Juli 2024 dibeli Magicom tipe MYK sebanyak 30 unit dengan harga satuan Rp427.000 dari PT Siarana Sejahtera dengan syarat 2/10 N/30 dengan nomor faktur FEB 041. Nah, terus di sini diminta ada 3 yang diminta, yaitu pertama purchase journal, yang kedua sales journal, dan yang ketiga itu inventory card dengan metode first in first out yaitu FIFO. Nah, di sini kan kita tadi diminta tuh jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, kita catat pada tadi kan tanggal 11. Nah, tanggal 11 ini kan kita melakukan pembelian. Nah, pembelian ini kita catat yaitu pada sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp427.000. Totalnya itu sebesar 12.810. Nah, itu kan kita menerima persediaan di debit dan kreditnya itu utang sebesar Rp12.810.000. Terus kita masuk ke dalam jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini kita kan tadi tanggal 8 melakukan penjualan. Nah, tanggal penjualannya itu yaitu sebesar totalnya Rp7.050.000. Nah, COGS-nya ini kita dapat dari persediaan yang kita gunakan. Kita akan bahas ketika di kartu persediaan. Selanjutnya yaitu kartu persediaan. Nah, di kartu persediaan jangan lupa kita mencatat inventory name atau nama barangnya, terus ada inventory code, terus ada metode, lokasinya, terus ada maksimum dan minimum. Nah, tadi kan nama barangnya itu Magicom dengan kodenya yaitu MYK. Metodenya jangan lupa FIFO, first in first out, berarti pertama yang masuk pertama yang harus kita keluarkan. Terus lokasinya tadi Jalan Rambutan nomor 85 Semarang. Terus maksimumnya kan tadi 100, minimumnya 20 unit. Terus pada tanggal 1 Juli itu persediaan awalnya sebesar 35 unit dengan harga satuan 420 unit. Nah, totalnya sebesar Rp14.700.000. Terus selanjutnya itu tanggal 8. Nah, tanggal 8 ini kan kita melakukan penjualan. Nah, penjualan itu sebesar 15 unit. Nah, harga satuannya 420.000 dan totalnya 6.300.000. Lah, 420 bukannya tadi 470 ya. Nah, 420 ini kita dapat dari persediaan awal. Kan di sini kita mencatat di kartu persediaan itu yaitu COGS, HPP. Jadi cost of goods itu yaitu HPP, harga pokok penjualan. Karena kita sini menggunakan barang pada tanggal 1 Juli, maka kita mencatat harganya itu sesuai dengan harga barang tersebut gitu. Terus jangan lupa kita kurangin 35 unit dikurang 15 unit. Jadi sisa barang yang tersisa itu sebesar 20 unit dengan harga satuan tetap sama karena barangnya yang sama. Lalu pada tanggal 11 itu kita melakukan pembelian, yaitu pembelian pada dengan harga Rp427.000 dengan harga satuannya. Terus totalnya 12.810. Nah, kan tadi diingat first in first out. Nah, barang ini kan kita melakukan pembelian. Nah, pembelian yang barang yang tersisa sebelumnya kita tidak boleh gabungan untuk pada persediaan yang saat ini. Jadi persediaan yang sebelumnya kita turunkan terlebih dahulu, baru persediaan yang baru atau pembelian yang baru kita simpan di bawahnya dengan harga satuan yang berbeda seperti itu. Mudah bukan untuk mencatat data persediaan ke kartu persediaan? Kalian hanya perlu lebih teliti dan lebih banyak berlatih untuk bisa menguasai kartu persediaan. Jangan lupa untuk nonton video saya di sebelumnya, saya ada membuat video pembelajaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.